bahwa sungguh ada cara untuk boleh mengalami Tuhan dalam hidup ini. Ada cara, dan Tuhan yang beritahu caranya. Kalau kita tidak masuk dalam dimensi itu, kita luput dan kita, mohon maaf saudara ya, kita bisa tersesat. Kita bisa tersesat. Saudara, ada orang yang tersesat mengalami kesulitan. Biasanya kalau tersesat di tengah hutan, dia akan kesulitan pasti tuh. Di tengah hutan, tidak ada fasilitas. Tapi saudara, ada orang yang tersesat di tengah kota metropolitan. Ada juga yang tersesat. Penuh limpah dengan fasilitas, tapi sedang tersesat. Artinya tersesat itu bukan berarti sedang di mana kita. Tetapi tersesat artinya tidak sedang ada di jalan yang seharusnya kita berada. Pasti kita yang berkumpul bersama malam hari ini, kita tahu jalan kita, bukan? Jalan kita adalah jalan lurus, jalan rata, jalan orang benar, kata pemazmur. Itulah yang Yesus katakan, akulah itu. Akulah jalan. Jadi dunia ini, keadaan-keadaan sekarang ini, itu membuat kita goncang, saudara. Ya, goncang. Keadaan-keadaan sekarang ini membawa kita kepada ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu bisa membuat orang ciut, ya, hatinya ciut, saudara. Ya, memang ada orang yang tidak sesulit yang saya katakan ini. Tapi saudara pasti kebanyakan dari kita sedang ada dalam keadaan yang tidak beruntung, saudara. Tidak seberuntung orang lain. Saya hanya mau mengatakan bahwa itu bukan ukuran. Itu bukan referensi Tuhan. Referensi saya dan saudara adalah jalan Tuhan. Jalan lurus, jalan rata, jalan orang benar. Kita tidak boleh goyah dan jauh dari itu. Saya ingat tadi malam Pak Anton sebutkan bahwa ketika kita ada di jalan Tuhan, tetapi kita sedang biasa-biasa saja, pasti ada yang salah dengan kita. Kalau kita tidak gusar dengan keadaan hidup kita, pasti ada yang sedang keliru di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam Tuhan, itu artinya bicara mengenai pilihan tentu saja ya, yang saudara dan saya hadapi di dalam hidup ini. Apakah kita mau menjadi manusia yang hidup terhormat di hadapan Tuhan, atau menghidupi hari ini dan menikmati hari ini, tetapi kemudian kehilangan hari esok? Zoom ini tidak punya agenda lain. Agenda satu-satunya adalah untuk membawa saya dan saudara bertekun dan bertekun sampai garis akhir di dalam jalan yang lurus itu. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan itu. Malam hari ini sebenarnya saudara, saya rindu untuk menyampaikan bahwa membawa kita kepada satu konteks kehidupan, bahwa kita harus mundur satu langkah untuk maju berpuluh-puluh langkah. Saya selalu menjadikan Jumat ini untuk menjadi malam refleksi, ya, malam introspeksi gitu, ya, supaya kita dapat melihat, mundur satu langkah untuk dapat melihat kehidupan kita. Karena pasti saudara dan saya setuju bahwa hidup ini sudah membawa kita larut di dalam rutinitas, bukan? Apalagi kalau saudara yang kehidupan yang tidak terlalu banyak masalah, ya. Contohnya misalnya fasilitas tuh ya lebih-lebih gitu, ya.
Misalnya gini teman-teman ya, mau beli beras aja kok masih ada gitu. Mau beli kebutuhan ini tapi masih ada. Coba bisa bayangkan, tes aja deh ya di teman-teman tuh. Mau beli ini pas lihat masih ada. Tapi ada orang yang udah mau pakai udah habis. Itu bisa jadi ukuran. Itu. Kita 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 berbeda di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa keadaan-keadaan itu jangan sampai merampas. Jangan sampai merampas fokus, tekad ya kita untuk meraih sesuatu yang sejati dalam hidup ini. Ada ya sesuatu yang sejati. Dan yang sejati itu adalah apakah kita mau menghidupi hari ini di sini saja, atau kita mau hidup menjadi manusia yang berjaya di dalam dunia yang akan datang. Itu saya rindu untuk membawa kita masuk ke dalam dimensi itu. Kita manusia sering sekali menyepelekan hal-hal itu. Ya, apalagi kalau kita, saudara, ya, teman-teman yang ada gaji bulanan gitu, itu bisa jadi rutinitas itu. Pengeluarannya terdaftar sudah secara rapi, hitung-hitung juga cukup, malah ada yang lebihnya bahkan sudah bisa liburan kemana-mana. Itu rutinitas begitu, aduh, itu berbahaya sekali. Ya, itu bisa membawa spirit kita itu seolah-olah diam di sini selama-lamanya. Padahal dunia ini akan berakhir. Kalau bukan dunia ini yang berakhir, kita yang akan berakhir. Itu sangat penting untuk kita sadari. Untuk itu teman-teman, cara Tuhan atau apa yang Tuhan mau dari kita di dalam Zoom Fellowship ini, itu adalah supaya kita sadar bahwa ada kehidupan yang lebih mulia dari kehidupan yang hanya di sini. Ada kehidupan yang dijanjikan Tuhan yang jauh lebih mulia daripada kehidupan yang ada di sini. Dan kehidupan yang sesungguhnya itu memang hanya kehidupan yang itu dan tidak di sini. Itu harus benar-benar setiap hari kita harus brainwash, ya. Kita harus cuci otak kita ini dengan mentalitas itu. Bahwa tidak di sini tapi di sana. Harus begitu. Saya memang dipanggil untuk menyampaikannya kepada kita. Tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa itu yang harus menjadi mentalitas, pola hidup kita. Itu yang menjadi irama kita dalam hidup ini. Kita harus rela untuk apa? Untuk dibentuk gitu. Kita harus rela untuk dibentuk. Tetapi sebelum rela dibentuk, teman-teman, tidak ada orang yang rela untuk dibentuk kalau dia belum menerima mengenai kebenaran ini. Gak bisa, pasti dia akan menolak. Ngapain? Enak dong kalau enak di sini, lebih ya. Terus di sana juga enak gitu. Ya kan? Biasanya di belakang tulisan-tulisan di belakang apa itu? Di belakang mobil-mobil truk besar itu ada tuh. Hidup di bumi kaya dan enak, mati masuk surga. Enak loh. Ya kan? Kebenaran bilang tidak bisa begitu. Nah sekarang saudara mau dengar Tuhan atau dengar hantu? Ini kalau bukan Tuhan yang bicara langsung dengan saudara, ini pasti saya sulit untuk meyakinkan saudara. Pasti sulit. Dan itu cenderung mustahil dan tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Tapi kalau Tuhan malam hari ini Roh Kudus bicara dengan saudara, bahwa saya harus benar-benar menyadari bahwa ada kehidupan yang mulia. Dan bukan di sini,
Tetapi nanti, I have to write down, saya harus menulisnya sungguh-sungguh, bahwa benar-benar hidup itu yang sesungguhnya, itu nanti di dunia yang akan datang. Kalau saudara tinggal di kamar sendiri, atau tinggal di rumah yang punya beberapa kamar, atau tinggal di gedung yang punya beberapa kamar, itu saudara bisa tulis mungkin di pintu-pintu kamar bahwa misalnya gini ya, Hence gitu ya, Hence, kehidupan yang sesungguhnya bukan di sini, nanti di sana. Boleh itu, boleh tulis begitu kan? Supaya kita sadar bahwa kita nggak boleh mati-matian gitu untuk hidup di sini. Nggak boleh. Mati-matiannya itu, nekatnya itu untuk hidup nanti di sana gitu. Jangan sampai untuk hidup di sini terus kita fight sama orang. Kita kita emosi dengan orang hanya untuk hidup di sini. Wah, udah berantakan di sini, di surga ditolak. Ya kan, hancur. Tidak punya hidupnya tidak bisa kemana-mana kan di situ. Tidak bisa kemana-mana, ya. Nah, itu bagus kalau misalnya kita bisa tulis itu kan. Kita yakinkan diri kita bahwa hey, di sini bukan duniamu nanti di sana. Nah, tapi pertanyaan berikutnya kan begini. Terus ngapain aku masih di sini? Ya kan? Kalau begitu ngapain saya masih di sini? Hanya ada satu jawaban. Untuk melakukan misi sang pemilik kehidupan yang akan datang itu. Siapa itu? Bapa di surga. Yang secara penuh hadir di dalam Yesus Kristus. Jadi kita ada di sini sekarang. Itu menjadi apa? Pembawa misi Bapa. Apakah saudara sudah menemukan apa yang menjadi misi Bapa di dalam hidup saudara? Itu dicari, itu temukan itu. Karena tidak ada alasan kita ada di sini kecuali itu. Karena kita sesungguhnya harus ada di sana bersama dengan Dia. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sudah mengatakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Kalau kita sudah bisa rela, harus rela kan saudara ya, rela bilang begitu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Tetapi saudara tahu nggak, kerelaan tadi itu perlu terus-menerus dikalibrasi. Kadang-kadang kita picik dan licik dengan diri kita sendiri. Kita munafik dan kita membohongi diri kita sendiri. Kita tidak sepenuh hati bilang, aku sudah memutuskan, I have decided to follow Jesus. Saya sudah memutuskan untuk ikut Yesus. Kadang-kadang kita masih di belakangnya orang lain. Kadang-kadang kita masih ada di belakang barang-barang yang lain gitu. Kita menjadi hamba yang lain gitu. Kita menjadi hamba dunia ini. Nah, tentu saja kalau begitu kita tidak sedang melakukan atau sedang menyelesaikan apa yang kita katakan sebagai aku sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Ya. Nah, saudara, tetapi seandainya saudara dan saya setuju untuk rela saya mengiringi Yesus. Saudara, hal yang pertama adalah saudara harus rela untuk mengosongkan diri. Karena tidak ada cara Tuhan untuk membentuk kalau kita tidak mengosongkan diri. Tadi malam ya kalau nggak salah, Bu Deborah dan Pak Andi ya senang nyanyi lagu apa itu, Tuhan aku rela mengosongkan bencana jiwaku ini. Kita harus dengan sikap hati yang jelas gitu mengatakan,
Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Kita harus bilang, Tuhan, aku rela mengosongkan. Jadi tidak bisa diisi kalau sedang penuh. Saudara dan saya nih, kalau kita membuat bejana hidup kita ini penuh dengan pernik-pernik dunia, saudara, kita tidak bisa diisi loh, saudara. Nggak bisa diisi. Kita sedang ruwet hidupnya, kata orang, complicated, ya, complicated hidupnya, tidak jelas gitu. Mau dijelaskan tuh susah jelasinnya, ya. Makanya kalau ada, biasanya tuh ada di data-data pribadi ya, biodata, hubungan, ada optionnya tuh, pilihannya, complicated, gitu. Jadi susah dijelaskan, ya, rusuh hidupnya, ya. Namanya itu apa? Chaos gitu. Hidupnya chaos, amburadul gitu. Wah, itu susah sekali diisi, ya kan? Karena sedang penuh, saudara. Nah, jadi saudara dan saya harus Roma 6 ayat 11 berkata bahwa demikianlah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati. Kosong dalam pandangan Kristus artinya mati. Kosong artinya mati. Hidupku bukannya aku lagi, namun mati Kristus dalamku. Jadi Kristuslah yang sedang sebenarnya bekerja di dalam kita, ya. Jadi ketika kita mengatakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana hidup ini, maka saudara jangan berhenti di situ. Tapi bait selanjutnya lagu itu katakan, Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Jadi dari keadaan dikosongkan jadi punya harta gitu. Tapi hartanya itu saudara, Tuhan dan kerajaannya. Gak ada yang lain. Kalau kita mati di tangan Tuhan dan hanya Tuhan dan kerajaannya yang kita miliki, itu tetap yang paling berharga dalam hidup ini. Seperti apapun selesainya hidup kita. Mau sedang gak punya rumah, mau punya rumah, mau belum punya pasangan, sudah punya pasangan, tidak punya anak, apapun. Gak penting. Ya. Di dalam keadaan kita memiliki harta Tuhan dan kerajaannya, saudara, itulah mati yang paling pantas di hadapan Allah. Saudara, saya mengundang kita semua, ya, untuk selalu mempertaruhkan ini. Saya akhir-akhir ini memakai kata itu, saudara. Mempertaruhkan ini dalam hidup saya dan saudara. Bahwa apakah sungguh-sungguh harta satu-satunya dalam hidup saya ini adalah Tuhan dan kerajaannya. Kalau nggak salah lagu itu bilang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Jadi nggak punya yang lain gitu. Nyampe di hadapan gerbang surga bilang, kamu punya apa aja? Gini-gini kan. Kan hanya Tuhan yang kumiliki. Wah, Tuhan langsung bilang, kamu masuk. Masuk. Keren sekali itu, ya. Kebayang gak ya? Ini teman-teman bisa rasain gak itu, ya? Ditanya nih, kamu punya apa? Bingung kita kan? Kayaknya gak punya apa-apa deh gue. Karena aku cuman punya Tuhan kan, kita ngomong gitu. Tuhan langsung bilang, cut. Bawa dia masuk. Tapi kalau ditanya, kamu punya apa? Kita masih bilang, kita mulai deh baca daftar kita tuh. Punya ini, punya ini. Ya gitu ya, saya nggak mau lanjutin itu. Saudara, saya rindu membawa kita ke satu itu. Bahwa
Mari saudara mengosongkan diri dengan rela. Harus rela. Wah, rela. Wah, saya nggak cerita secara penuh, tapi ada seorang yang saya paksa saudara ya untuk memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Karena saya ingin dan saya rindu supaya dia itu diisi dengan harta surgawi gitu. Saya bersuka cita kalau kemudian hal itu benar-benar dengan rela, gitu, dengan rela. Dan saya tidak berhenti di situ. Saya katakan bahwa harus diisi dengan harta yang lain, harta surgawi, dan Tuhan dan kerajaannya itulah yang menjadi harta, gitu ya. Nah, saudara, memang ketika kita sudah begini gitu ya, saudara ya, saya lanjutkan sedikit ya, boleh ya? Saya kan sedang bercerita aja saudara, karena saya ingin Tuhan yang berbicara ya. Saya tidak mau mengisinya dengan banyak apa yang saya tahu ya. Tapi itu saya ulang-ulang dari tadi bahwa perubahan itu harus dimulai dengan bejana yang kosong. There is no other way. Gak ada jalan lain. Aku udah mendapatkan, aku udah menemukan dan mengalami itu. Kalau kita tidak kosong, kita tidak bisa diisi. Saudara pernah isi bejana yang penuh dengan misalnya air kopi begitu? Coba aja isi dengan air. Yang ada berantakan saudara. Berantakan. Dan Tuhan gak mau dan Tuhan tidak punya metode seperti itu. Jadi Tuhan mau supaya kita mengosongkan bejana hidup kita dari semua hal-hal yang syarat dengan dunia ini, supaya dia bisa mengisinya. Nah saudara, mungkin pernah saudara alami nih ya, kita bangun pagi-pagi setelah Zoom ini ya, udah ya Zoom ini kan udah sampai malam nih kan, kadang-kadang udah tidur, besok pagi kita sudah bilang oke. Kita bangun pagi-pagi, kita berdoa, dan biasanya saudara, gairah kita bilang, Tuhan ya, aku mau menjadi lebih baik lagi. Mulai hari ini aku rela untuk mengosongkan diri dan Engkau mengisinya dengan gairah surgawi. Supaya satu hari nanti hanya Engkaulah harta yang kumiliki dan aku nggak punya yang lain. Biasanya saudara gairah itu kuat sekali saudara. Bangun pagi kuat sekali itu. Tapi gairah itu saudara sering tidak berkobar secara konstan dan permanen seiring dengan rembang di sore hari, ya, seiring dengan matahari terbenam. Sering kita mungkin siangnya oleh karena satu dan lain hal bisa kendor, saudara, ya, kendor. Lalu iblis dengan kelicikannya membuat kita meleset, saudara, meleset. Wah, itu kita sering alami itu. Makanya kadang setiap malam, ya, pada malam hari kita menyesali, ya, ketidaktepatan itu, ya. Sepanjang hari kita sudah akhirnya, wah, sana sini, wah, padahal pagi hari udah kuat sekali kan. Nah, malam itu kita bisa introspeksi diri. Saudara, saya tidak berbicara dengan kita sedang berzina, mencuri, membunuh, enggak. Ini bicara dengan amartia atau meleset, ya, dari pandangan Tuhan. Meleset untuk menjadi, karena di pagi hari kan kita bilang dengan kuat gairah, aku ingin menjadi lebih baik, lebih berkenan lagi bagi Tuhan sepanjang hari ini. Tapi ada yang meleset. Dan itu saudara tahu, itu karena hal-hal licik yang kadang kita buat. Kita meliciki diri sendiri, kata orang, ya, tricky, saudara, ya. Mungkin kita meliciki orang lain, ya. Kita mau menjatuhkan orang dengan kata-kata kita, saudara. Kita membunuh orang dalam hati kita, saudara. Ya, lebih sadis dari pembunuhan fisik, loh. Kita bunuh orang di dalam hati kita. Saudara, untuk itulah seseorang harus memilih apakah mau menjadi manusia hari ini yang menikmati hanya hari ini, ya, enjoy hari ini, atau mempertaruhkan hari-harinya untuk menjadi manusia hari esok, atau manusia yang
akan hidup di dalam masa depan, di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Artinya setiap keputusan yang kita buat itu tepat, jelas, dan benar. Bukan sesuatu yang tersembunyi, bukan sesuatu yang bersifat abu-abu, apalagi gelap, saudara. Ya. Itu bukan satu hal yang sederhana pastinya. Ya. Jangan kita dibodohi oleh pemikiran, jangan-jangan nanti kita bisa berkenan walaupun sekarang kita berantakan hidupnya. Wah, itu berbahaya sekali. Ya. Kita ditipu seperti Hawa, saudara. Dia kan bilang begini, kalau kami makan itu, kami mati. Iblis bilang, enggak. Kamu akan sama seperti Allah. Ya, saudara, pemutarbalikkan kebenaran itu adalah kerjaan nabi palsu, dan itu yang akan membuat kita meleset, saudara. Untuk itulah saudara dan saya harus terus mempertaruhkan apa yang menjadi pilihan dalam hidup ini. Pilihan yang kita ambil. Ya. Kita, ya kalau saudara lihat di backgroundnya, new glory. Ya. Menjadi manusia yang mulia. Ya. Memiliki kemuliaan yang baru di dalam Tuhan. Gitu. Kemuliaan yang baru di dalam Tuhan. Memiliki kemuliaan yang baru itu sama halnya dengan hal yang tadi. Kita harus memilih, memutuskannya dalam hidup. Setiap saat. Dan kemuliaan itu asalnya dari penyucian dan pengudusan setiap hari di dalam hidup kita. Bagaimana kita dikuduskan oleh kebenaran. Dan saudara, kekudusan Allah itu adalah kesempurnaan dari kebenaran. Yang naturnya, saudara, itu tidak terbatas. Makanya dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, kita ini ya diubah ya menjadi serupa dengannya, ya, dengan anaknya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan itu tidak terbatas. Karena itu ukurannya adalah kekudusan Allah. Ya, kekudusan Allah. Kemuliaan Allah batasannya. Bagi manusia hal itu tidak terbatas. Saudara tahu kan bahwa di dalam kemuliaan Allah, di dalam kekudusannya, tidak ada toleransi dengan apa pelanggaran sekecil apapun. Untuk itu Allah berkata sendiri, ya, ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Ya. Dan ayat 17-nya berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi saudara, kamu jangan takut. Ya. Jadi rupanya ada takut yang perlu kita miliki gitu. Yaitu apa? Takut selama kita menumpang di dunia ini kepada Bapa yang tidak memandang muka. Itu untuk menghakimi orang. Jadi saya jadi menarik. Siapa yang menciptakan rasa takut dalam hidup manusia? Ya kan? Itu kan menarik. Oh, rupanya Tuhan menciptakannya, tetapi untuk maksud yang benar. Saudara pasti merasakan, aduh takut sama Tuhan. Tapi karena Tuhan gak kelihatan, kita pikir kita gak perlu takut gitu. Nah ini pilihan. Jadi kalau mulai malam hari bilang, enggak, aku mau takut kepada Allah. Karena aku tahu satu hari nanti Bapa itu tidak memandang muka akan menghakimi orang gitu. Sesuai dengan apa yang dibuat, yaitu perbuatannya. Nah, akhirnya saudara, kita merindukan untuk harusnya menjadi seorang yang harusnya berharga di mata Allah, ya. Jadi manusia mulia menjadi manusia yang berharga di mata Allah. Saudara, tanah liat itu berharga di tangan penjunan, ya, penjunan, sang pemilik atau pembuatnya. Tapi kalau tanah liat itu sudah tidak bisa dibentuk, saudara,
dibuang. Akhirnya dibuang. Nah saudara dan saya, mari kita mau jadi tanah liat yang rela untuk dibentuk. Ya, untuk menjadi apa? Bejana. Bejana yang apa? Bejana yang kosong yang harus diisi dengan gairah surgawi. Supaya harta kita, harta saya dan saudara satu-satunya hanya Kau yang kumiliki. Tuhan dan kerajaannya. Menjadi bejana yang indah yang kemudian nanti saudara itu ada memiliki tempat atau tahta di dalam kerajaan Bapa, di rumah Bapa. Saudara coba renungkan ya. Siapa sih kita yang karena kemurahan dan kasih Bapa menjadikan kita anak-anak Allah yang maha agung, maha mulia itu? Menjadi anak-anak Allah, pemilik semesta alam ini ya. Menjadi kekasih-kekasihnya. Luar biasa bukan? Saudara, ini kesempatan berharga. Ini Zoom ini cuman punya satu maksud untuk selalu apa? Untuk selalu menyampaikan kepada kita suara kebenaran ini. Suara dari rumah Bapa ini. Bahwa kita harus memakai kesempatan waktu yang sekarang ini. Itu untuk apa? Untuk menjadi manusia mulia, manusia yang berharga di mata Tuhan. Mau jadi manusia hari ini? Atau menjadi manusia yang hidup nanti di dalam keabadian? Saudaraku, maka selagi kita hidup, kita harus meraih kemuliaan itu. Ya, sejak sekarang ini. Kita bisa tahu bahwa kita sudah meraihnya atau belum. Kita bisa tahu. Kita harus juga tahu apakah kita masih banyak bolong sana sini, banyak meleset gitu. Kita harus sadar, saudara. Ya. Saudara, pergumulan seberat apapun, saya sudah tadi bahas di depannya. Seberat apapun, saudara, jangan sampai mengganggu pertaruhan kita, pergumulan kita untuk meraih kemuliaan itu di dalam Tuhan. Jangan pernah, ya. Jangan pernah apapun yang lain itu merampas kesempatan itu untuk kita pertaruhkan di hadapan Tuhan. Dan salah satunya saudara ikut Zoom ini tiap hari loh. Saya bisa membayangkan nih anak-anak yang, ibu-ibu dulu deh. Ibu-ibu yang punya anak besok sekolah, tapi ikut Zoom sampai, kalau Jakarta jam 10.30, kalau Kupang 11.30, kayak Bu Mahalina nih. Saya bisa bayangkan juga sih, saya pikir, ini ada yang salah, tapi kadang-kadang session udah mau di stop, masih ada pertanyaan. Ya jadi saya bilang Tuhan terserahlah. Terserahlah gitu ya. Begitulah saudara. Jadi ini salah satunya kan. Ini bukan keputusan mudah. Ini Pak Daniel mungkin, ya saya lihat sih istrinya nggak omelin ya. Senang malah ya bawa ikut Zoom gitu ya. Gitu. Nah, yang kuliah nih, saya juga kebayang ya, udah kuliah besok, kebayang dong 2 jam online di sini. Kalau 2 jam, kalau 2,5 jam, kalau 3 jam, itu tugas siapa yang kerjain? Ntar kita yang dilaporin ke dosennya, Pak itu Zoom tuh tiap malam. Ya. Saudara, itu jadi keputusannya itu pasti tidak mudah untuk saudara ada di sini, nggak mudah. Dan saya berdoa, malaikat catat, ya, malaikat catat. Kalau engkau rela, ya, tapi saudara harus bijaksana loh, saudara harus bijaksana. Jangan ada tugas terus ini di sini, jangan. Ya, bisa aja kan saudara dengar, saudara kerjain tugas kan bisa. Kalau yang lain-lain kan udah bisa handle ya, ibu-ibu gitu, udah bisa lah, udah punya banyak jurus tuh, ya kerjain ini. Tapi teman-teman yang masih kuliah itu kan masih sangat belajar ya, maksudnya. Jangan sampai ya, tetap bijaksana. Tapi ingat, saya sudah pernah kuliah. Dan saya sudah pernah bertaruh dengan Tuhan masalah kuliah. Saya bilang, Tuhan, kalau mengenai kebenaran-Mu, aku tinggalkan. Ya saudara jangan ikutin saya tapi ya. Aku tinggalkan, maksudnya tinggalkan itu gini loh saudara. Saya rela untuk firman Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan segala sesuatu yang saya perlukan. Untuk apa? Untuk bisa tetap kuliah dengan baik ya. Kuliah dengan baik. Kemarin mungkin ada yang sudah dapat, ada yang nilainya A, ada yang B ya. Ada yang C pasti gitu ya.
tetap syukuri itu semua. Bersyukur, selalu bersyukur, ya. Karena Tuhan tahu hatimu yang tulus dan rela itu. Tuhan tahu. Tuhan tuh tidak pernah membuang. Makanya saya senang lagu terakhirnya Bu Nur tadi ya. Ya. Tidak ada yang luput dari karya kasih Tuhan yang mulia itu. Nggak ada. Saudara, apapun kejatuhanmu, Tuhan tidak pernah buang. Ingat itu. Tapi yang kedua, saudara harus ingat juga. Tidak ada perbuatan kita yang luput dari pandangannya Bapa. Tidak ada. Kalau saudara pernah jatuh dalam, sedalam itu juga engkau datang untuk berlutut. Itu konsekuensinya. Sedalam itu juga saudara datang berlutut. Dan Tuhan yang besar itu adalah Tuhan yang pemurah. Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi.